Halo semua, jadi beberapa minggu yang lalu teman-teman kelas gue bikin sebuah short film yang judulnya The Truth. Dan di video kali ini gue mau ngasih tahu gimana sih pre-production dari short film ini. Buat kalian yang belum atau mau nonton short filmnya silahkan pergi ke link ini atau bisa langsung ke link di deskripsi di bawah. Jadi proses pembuatan short film ini sangat bergantung kepada sebuah aplikasi yang mantap jiwa ya. Namanya adalah Notion. Buat kalian yang belum tahu, Notion ini adalah sebuah aplikasi yang dimana lo bisa ngedata semua hal, kayak lo bisa bikin to-do list, lo bisa ngatur duit, pokoknya semua ada gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke Notion gua. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama dari semua hal yang ada di belakang short film The Truth ini, boy. Oke, jadi ya guys, ini lo bisa lihat lah sekilas dulu ya, betapa anehnya dan membingungkannya terlihatnya ini. Oh ya, buat lo semua yang mau lihat Notion ini silakan pergi ke link di deskripsi di bawah. Di situ gue cantumin link untuk langsung ke page ini. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada timeline, ada pre-production schedule, ada production schedule dan lain sebagainya. Dan di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian ini tuh apa-apa aja gitu. Dan gue berharap dari video ini lo bisa ngambil metode-metode atau cara-cara yang gue pakai supaya lo terapin di pekerjaan atau mungkin tugas-tugas lo untuk kedepannya. Oke, jadi ini yang pertama ada timeline. Timeline itu artinya ya alur cerita. Jadi di bagian ini adalah alur cerita secara keseluruhan dari short film The Truth ini ya guys. Lo kalau udah nonton filmnya, lo coba lihat pasti sama dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, cuman bagian yang menarik di sini adalah kalau dilihat sekilas ini kan kayak cuman poin-poin gitu ya. Kayak ya udah berapa? Kayaknya 20 poin gini ya. Cuman sebenarnya ini bukan poin, boy. Jadi kalau lihat di sini tuh ada segitiga. Segitiga ini namanya adalah toggle. Dan di Notion, toggle itu maksudnya itu lo bisa pencet, dan kalau lo pencet dia akan keluar sesuatu. Oke. Jadi di setiap poin-poin ini bukan poin tapi toggle, yang artinya di semua toggle-toggle ini tuh ada isinya kan. Oke, di sini lihat ya. Setiap poin ini mewakili satu scene atau satu premis. Jadi ada premis ketika mereka hidup bersama kecil, ada scene ketika mereka SMA, ada scene Indu ngamen gitu ya. Dan di masing-masing scene ini, gue bikin toggle dan isi dari toggle itu ada 3. Yang pertama adalah set dan latar waktu, kedua adalah properti yang digunakan, dan yang ketiga adalah shot list dari scene tersebut. Oke, di sini lu lihat hidup bersama sejak kecil ini adalah scene ketika si Indu dan Kirana nyanyi di taman yang pertama kali. Itu kami nyebutnya sebagai scene hidup bersama sejak kecil. Di sini lihat setnya adalah taman, sama seperti filmnya. Latar waktunya sore, properti yang digunakan gitar, tikar opsional, tapi nggak kepake, jadi yaudah. Lalu di bawahnya itu ada semacam shot list atau adegannya gitu loh. Yang pertama mereka lagi berdua di taman, terus Indu lagi main gitar gitu kan. Pokoknya ya lu lihat filmnya pasti kurang lebih sama, harusnya sama. Oke, berarti di sini ini isinya toggle semua, boy. Dan kalau lu buka atau kalau gue buka, tuh, buset dah, buset. Ya, jadi ini semua toggle, isinya toggle, dan masing-masing dari toggle itu tuh dibikin lengkap gitu. Ada setnya, ada properti, ada pemeran pendukung, dan lain sebagainya. Ini lo kalau mau lebih rinci lagi bisa lihat sendiri. Cuman ya udah ginilah pokoknya dari timeline. Jadi ini kami susun bareng-bareng selama rapat online maupun rapat tatap muka gitu ya. Dan yang paling banyak tuh ada di bagian ini kalau nggak salah, Indu nyamper ke rumah Kirana. Yang kata si Indu di rumah paman. Tuh. Gue juga kaget ya kenapa bisa sebanyak ini ya. Kayak ini semua dibikin detail lah gitu. Nah, ini fungsinya dibikin gini sebenarnya lebih memudahkan kami aja untuk shoot ini, untuk eksekusinya gitu. Jadi ketika sudah di tahap produksi, kami lebih enak, lebih gampang untuk tahu ini scene mana selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kayak gitulah. Oke, dan di sini mungkin lo lihat ya, ada post credit. Karena memang sebenarnya harusnya ada post credit, cuman karena satu dan lain hal jadinya post creditnya nggak ada di filmnya. Jadi lo nggak akan ada post credit di filmnya. Lo bisa lihat sendiri aja ya, ada apa harusnya post creditnya. Oke, selanjutnya ini adalah production schedule. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke tahap produksi, tapi nggak apa-apa, semua yang ada di Notion ini akan gue jelasin. Jadi production schedule ini bahasa awamnya adalah jadwal syuting ya, jadwal syuting. Jadi lo bisa lihat di sini ada day,
ada first day sampai 9th day. Berarti kami melakukan syuting selama 9 hari, dan 9 harinya itu kalian bisa lihat di sini tanggal rincinya dari sini. Kemudian name ini adalah scene apa yang kami ambil pada hari itu. Jadi sebelum minggu-minggu syutingnya mulai, kami udah nyusun hari pertama mau syuting apa sampai seterusnya. Dan memang ketika awal kami bikin tuh nggak seperti ini gitu susunannya. Tapi karena ada perubahan selama proses syuting, ya berarti harus dirubah, harus disesuaikan juga. Karena memang untuk proses syuting dari film The Truth ini sendiri, kami nggak ngikutin timeline-nya, tapi kami nyari yang scene yang memang bisa langsung dikerjain hari itu dengan efisiensi yang bagus, langsung digas gitu. Makanya ini kami atur sedemikian rupa dari berbagai aspek yang bisa mempercepat pekerjaan kami. Oke, sebelum lanjutin ke bagian-bagian selanjutnya, gue mau cerita dikit karena bagian ini yang production schedule ini adalah satu elemen yang sangat tricky dari semua elemen yang ada di Notion ini. Jadi kalau lu lihat kan di sini kayak apa ya, sistematis banget gitu, semuanya tersusun dengan rapi. Tapi sebenarnya di sini tuh gue bikinnya tuh lama banget, men. Gue bikin production schedule ini nih, tabel ini, gue bikin sampai kayak 3 sampai 4 hari. Gue ngabisin waktu selama itu untuk nyari metode, cari-cari tahu mana yang nyaman buat gue, sampai akhirnya gue nemuin seperti ini. Jadi sebenarnya ide dari production schedule ini adalah kita mau nyusun yang ini kan, nyusun yang timeline ini menjadi sistematis berdasarkan hari. Cuman nggak cuma hari, di sini ada baju Kirana, baju Hindu, dan lain sebagainya gitu. Nah enaknya di Notion ini, lu bisa ngubah satu elemen menjadi bentuk elemen lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya production schedule ini awalnya bukan gini. Awalnya adalah gini. Kita bisa lihat di list view. Nah, lihat di sini ada hidup bersama sejak kecil dan lain sebagainya, yang mana sama kayak timeline. Oke? Sama. Kemudian gue mencari cara ini gimana ya supaya bisa menjadi tabel dan bisa diurutkan berdasarkan hari. Akhirnya gue cari cara nih, ada bagian sort di sini, terus di bagian properties. Gue gak akan menjelaskan ini semua, tapi intinya gue mencoba mencari metode yang cocok gitu, sehingga gue bisa mengubah yang tadinya cuman kayak gini menjadi sebuah. Oke, di sini ada baju Kirana, baju Hindu, baju paman gitu. Kayak mungkin kalian pikir kayak nggak penting amat gitu ada baju gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu hal yang sangat penting gitu. Karena kayak yang gue jelasin tadi, kami ngambil scene-nya itu bukan berdasarkan timeline, bukan berdasarkan urutan pada ceritanya, tapi ya emang ngacak aja gitu kan. Nah dengan adanya pengacakan itu kan jadinya baju yang dipakai sama pemerannya kan gonta-ganti gitu, kayak hari ini selanjutnya bukan besok gitu, bisa aja minggu depan untuk lanjutin scene yang itu gitu. Nah untuk mempermudah tim kreatif dan tim tata busana, gue coba bikin kayak gini. Jadi memang semalam sebelum hari syuting kami selalu briefing lagi kalau besok mau bawa apa, besok mau pakai baju apa, siapa aja yang datang dan segala macam. Dari sini ada 3 tokoh penting, Kirana, Hindu, dan Paman, yang ya perlu disiapin lah bajunya. Dan di sini untuk scene ini nggak cuman poin juga sih. Jadi di sini bisa lo open, yang mana lo open muncul lagi yang tadi gitu. Jadi inilah enaknya Notion gitu. Tapi ya lo harus cari cara sih gimana caranya buat kayak gini gitu. Ya, buat kalian yang misalnya mau pakai, nggak apa-apa, bisa langsung download template yang udah gue bikin ini. Oke, selanjutnya ada back sound. Nah ini. Jadi ini sebenarnya udah masuk ke tahap editing sih. Jadi di bagian editing kan ya ada video, ada audionya. Nah bagian ini sebenarnya yang sangat penting untuk bagian editing. Karena di sini jadi Notion ini sebenarnya yang megang 2 orang, gua dan Felicia. Nah si Felicia ini kerjaannya dia adalah orang yang mencari background untuk short film ini. Jadi semua background yang ada di film ini itu hasil carinya dia lah gitu ya. Oke, coba kita buka ya. Nah ini ini aneh banget kelihatannya. Emang gak jelas anaknya. Nah jadi cara kerja page ini adalah gue nyiapin scene-scene yang akan gue edit. Kemudian di dalamnya itu, ini lagi-lagi nih toggle ya. Di dalamnya itu gue kasih notes. Oke, kita lihat di sini di scene Hindu nyulik Kirana ya. Gue kasih notes kayak gini. Pokoknya ngasih kriteria background yang perlu dia cari. Jadi biasanya gue nulis kayak moodnya begini, terus feelingnya begini gitu. Kemudian nanti dia yang cari itu yang cocok sama deskripsi gue itu lagunya yang mana gitu. Nah dan di sini dia akan ngasih sebuah notes kayak contohnya endnya gantung di menit segini, kemudian durasinya itu sampai durasi segini gitu. Nah kalau gue udah approve background yang dia kasih, gue akan kasih warna hijau. Tapi kalau belum
dia approve gue akan kasih warna kuning gitu ya. Nah di sini ada deskripsinya kayak biru itu selesai, kuning itu notes, terus kalau hijau itu berarti background baru, pokoknya gitu deh. Special plus treatment apaan coba? Oke, selanjutnya di sini ada credits. Nah, credits ini sebenarnya udah masuk ke pendataan aja sih. Jadi untuk bagian credits di short filmnya kan di ujung ada credit roll tuh. Jadi di sini kami data semua, kayak produsernya adalah Adrian, direkturnya Dito, scriptwriternya Paloma gitu ya, salah satunya Felis. Pokoknya di sini kami data semua supaya nanti ketika udah edit bagian apa tuh, bagian credit rollnya lebih gampang, tinggal copy paste aja. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi. Evaluasi ini ada 3 tahap ya. Sebenarnya kenapa ada 3 ya? Karena gue evaluasinya 3 kali gitu aja sih. Jadi evaluasi ini maksudnya adalah evaluasi terhadap draft dari short film ini. Jadi waktu itu gue udah merasa oke filmnya dan udah bisa dirender. Akhirnya gue render atau gue export. Kemudian itu gue tonton, gue dengerin audionya, terus gue nontonnya itu bukan cuma di satu device, tapi ya banyak device kayak dari HP, dari laptop, dari HP orang gitu. Terus sound device-nya juga beda-beda, yang pakai headphone, yang pakai speaker gitu ya. Itu gunanya adalah supaya gue tahu gitu kan. Ini kan yang nonton short film ini kan bukan cuma dari satu HP, tapi dari banyak device gitu. Gue harus tahu orang-orang experience-nya tuh gimana, kalau dari HP experience-nya gimana, dari laptop gimana, supaya ketika kalau ada sound yang terlalu kegedean di laptop atau terlalu kegedean di HP itu gue bisa tahu dan bisa langsung gue benerin. Nah setelah itu ketika gue udah nonton dari berbagai device itu, gue akan nyatet evaluasi apa aja yang harus gue edit ulang, harus gue benerin ulang. Jadi sini kayak ada contoh ya, background gitar itu kecilin dikit gitu, padahal cuma background kecilin dikit tapi dibenerin gitu ya, emang kurang kerjaan gitu. Enggak sih. Terus ini ada audio dialog di NAS digedein, background opening kecilin dikit gitu ya. Hue color grading kulit di cafe diturunin terlalu pink. Kayak macam-macam gitu lah. Ini kalau udah oke, gue checklist gitu. Emang Notion tuh enak gitu, bisa checklist. Mantap Notion ya. Jadi bisa lihat ya kayak nih suara pintu nutup dikecilin gitu. Udah setelah semua evaluasi tahap 1 ini udah selesai, gue render lagi tuh videonya. Gue render lagi, kemudian gue ulangi lagi tahap yang sama. Gue nonton lagi dari berbagai device, dari berbagai sound device dan lain-lain. Kemudian gue tulis lagi pak evaluasinya. Evaluasi tahap 2 sekarang. Setelah itu kita lihat lagi kayak nih suara gerbang pas induk rumah bangun masih terlalu nyaring waktu itu, jadi kayak sakit di telinga gitu ya. Kemudian ada conversation risky, kemudian kayak exposure shot dari kayak apa brightness-nya ketinggian gitu. Setelah itu gue edit lagi, kemudian gue edit lagi, gue render lagi, sampai lah gue evaluasi ke tahap 3. Lo bayangin kayak film setengah jam, rendernya tuh bisa sampai 3 jam 4 jam, dan gue tonton berkali-kali gitu ya. Ini banyak lama nih dievaluasi dan capek juga sih. Sampailah kita dievaluasi tahap 3. Di sini lebih penekanan ke yang detail kecil banget, kayak noise itu kayak kresek-kresek kecil gitu. Nah, noise di narasi bagian ada satu dialog kayak Hindu gitu. Nah itu ada noise-nya tuh, tapi itu tetap dibenerin gitu. Noise tuh di sini kayak ya karena gue pengen udah bagian itu doang gitu, cuman karena ada kresek dikit jadi dibenerin gitu. Nah untuk selengkapnya evaluasi dan segala macam langsung bisa kalian lihat ya. Oke, yang terakhir adalah jadwal penayangan poster. Nah, ini sebenarnya udah mau penayangan ya, kayak promonya gitu lah. Jadi sini ada poster inti yang pokoknya poster-poster ini yang kami upload di Snapgram biasanya dan di platform-platform lainnya. Di sini ada jadwal poster inti hari apa, poster hari H, pokoknya semua poster itu jadwal penayangannya seperti ini. Oke, jadi segitu aja sih untuk pernotionan short film The Truth ini. Semoga dari video ini lo bisa ngambil semua hal yang mungkin berguna untuk lo dan bisa lo terapkan ke kehidupan lo selanjutnya. Dan untuk video selanjutnya tungguin aja karena bakal ada behind the scene dari The Truth. Ya demikian buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dadah.